Selamat hari Minggu dan selamat Advent. Selamat hari Minggu, selamat Advent. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 39 ayat 1 dan 2. Ku harus bagaimana. Jemaat kami undang berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Pada hari penghukuman kelak, segala perbuatan manusia akan nyata di hadapan-Mu. Kasihanilah kami, tetapkanlah hati kami, mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Tolonglah kami supaya bertekun dalam doa, sehingga kami senantiasa bersukacita, menantikan Engkau, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 352, ayatnya yang ketiga. Hai bangkitlah semua. Haleluya, bersorak
Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan untuk hari Minggu ini dari hukum Taurat pertama hingga hukum Taurat keempat. Begini bunyinya. Hukum Taurat pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Hukum Taurat kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Hukum Taurat ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Hukum Taurat keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 44 ayat 3 dan 4. Hai orang Kristen, sambutlah. Jemaat kami undang untuk berdiri. Jangan keraskan hatimu, akuilah kesalahanmu, datanglah pada Yesus, dengarkanlah panggilannya, jangan kau tolak kasihnya, supaya kau selamat. Semua dosa, kejahatan jangan lagi kau lakukan. Bertobatlah pada Tuhan. Marilah kita berdoa mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah datang ke dunia, menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke sorga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani
dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkan segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan untuk pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, kami persilahkan untuk duduk kembali. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 543 ayat yang pertama. Ku takjub Allah mau memberi. Marilah kita membaca firman Tuhan. Epistel di hari Minggu ini, yaitu dari Yohanes pasal yang pertama, dimulai dari ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-28. Kita baca secara bergantian. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu, siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkaulah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal. Yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 43 ayat 1 dan 2. Hai orang bijaksana. Raja segera
Kami undang berdiri. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 41 ayat 1 dan 2. Hai rakyat kerajaan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Advent, saudaraku. Selamat Advent. Mari dengan hati yang bersukacita kita menerima firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah di Minggu Advent yang kedua ini, yaitu dari kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayat pertama hingga ayat yang ke-8. Saya akan bacakan bagi kita dan mari kita simak dengan baik. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu.
Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya sudah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika pandemi COVID-19 yang lalu mulai mereda, atau mungkin ketika bencana besar atau kemalangan besar yang menyakitkan yang paling ditunggu-tunggu orang adalah pemulihan. Setelah semuanya itu terjadi, orang-orang menunggu saat pemulihan, yaitu mengembalikan segala sesuatu, mengembalikan keadaan seperti sebelumnya, sehingga kehidupan bisa berjalan normal kembali. Dengan berharap akan pemulihan itulah, maka kita akan mau tetap bertahan. Saudaraku, itulah juga yang diterangkan oleh firman Tuhan hari ini. Kita diajak agar tetap berharap akan pemulihan dari Allah terhadap kita umatnya ini. Dan itulah yang sedang diharapkan oleh Israel di zaman Yesaya ini. Ketika itu mereka terbuang di Babel karena dosa mereka. Dan di sana mereka sangat-sangat menderita, tertekan lahir dan batin, hampir putus asa, sangat-sangat menderita, tanpa harapan. Karena di Yesaya 49 ayat 14, Israel sudah berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhan telah melupakan aku. Tetapi sekarang saudaraku, melalui Nabi Yesaya ini Tuhan memberitakan sebuah berita sukacita. Karena di ayat 1 Tuhan berkata, hiburkanlah umatku. Luar biasa saudaraku. Ini pasti bagaikan air sejuk di tengah padang gurun. Karena bukan hanya penderitaan mereka yang akan Tuhan pulihkan, tetapi juga dosa mereka yang menjadi penyebab, yang menjadi sumber, yang menjadi akar penderitaan mereka itu akan dihapuskan oleh Tuhan. Karena di ayat 2 Tuhan mengatakan, perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Ternyata saudaraku, bukanlah hukuman pembuangan kata akhir dari Tuhan terhadap bangsanya yang sangat dikasihinya itu. Bukan. Tetapi adalah keselamatan, adalah penghapusan dosa. Itulah pemulihan yang tidak ternilai. Dan saudara-saudaraku, berita sukacita itu jugalah yang menjadi berita sukacita bagi kita di minggu Advent kedua ini. Tuhan segera akan datang memulihkan keadaan kita. Karena Allah sudah datang menjadi manusia di dalam Tuhan Yesus yang akan kita rayakan di pesta Natal nanti. Dan Tuhan Yesus sudah mau memberikan nyawanya di kayu salib Golgota untuk memulihkan kondisi kita yang menyedihkan, yang menderita karena dosa kita. Minggu Advent inilah menguatkan hati kita
bahwa bukan hukuman kata akhir dari Allah. Penderitaan bukanlah akhir dari hidup kita. Tetapi Tuhan memberi jaminan kepada kita hari ini bahwa Dia akan tetap menghibur. Dia akan melepaskan kita. Terutama Dia akan memulihkan keadaan kita walau dalam keadaan yang terpuruk sekalipun. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi Allah tetap setia mengasihi kita dan tetap bekerja untuk memulihkan keadaan kita. Itulah penghiburan bagi kita. Itulah juga yang akan meneguhkan iman percaya serta pengharapan kita. Karena itu saudaraku, bila terkadang kita mengalami pergumulan berat, atau mungkin kita mengalami penderitaan, atau mungkin kita kehilangan barang atau orang yang paling kita kasihi, saudaraku, hari ini Tuhan berkata, jangan putus asa, jangan merasa dunia ini akan runtuh, jangan. Karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang terus berbuat, yang terus bekerja untuk memulihkan keadaan kita. Dan selanjutnya saudaraku, penghiburan seperti itulah yang akan membuat kita bisa tetap tenang. Itulah yang dimaksudkan dengan ayat 2 yang mengatakan, tenangkanlah hati Yerusalem. Mari kita hubungkan ayat itu dengan 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7. Di sana dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kita akan tetap bisa tenang menjalani kehidupan ini bila kita tahu pasti bahwa Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus itu pasti akan memulihkan keadaan kita. Bila kita tahu bahwa Yesus pasti sudah menghapuskan dosa kita. Bila kita tahu pasti bahwa Tuhan Yesus sudah memulihkan hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan semua sesama manusia. Sehingga kita memiliki kepastian bahwa kita akan dibawanya kepada kehidupan yang kekal itu. Itu yang membuat kita akan bisa tetap menghadapi apapun. Dan terutama saudaraku, kita sekarang sedang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, di mana dalam kedatangannya kedua kali itu Yesus akan membuat pemulihan yang paling sempurna. Karena bila Dia datang, semua penderitaan orang percaya selama di dunia ini akan dibuang. Air mata akan dihapus. Tidak ada lagi sakit penyakit, karena kita akan memasuki langit dan bumi yang baru. Kita akan memasuki hidup yang baru, yaitu hidup kekal. Sebuah pemulihan yang sempurna. Saudaraku, kepastian tentang itulah membuat hidup kita bisa tetap tenang. Dan ingatlah, ketenangan itulah yang kita butuhkan. Ketenangan menjalani kehidupan ini sangat-sangat kita butuhkan. Ketika kita menghadapi masalah, atau ketika kita berbeban berat, atau ketika kita menderita, tidak jarang, sangat sering kita menjadi emosional, kita menjadi takut, menjadi apatis, menjadi panik, tidak tenang. Terutama di zaman digital ini, saudaraku, teknologi informasi memang membuat hidup kita ini bisa lebih mudah. Tetapi itu sering menakutkan. Karena banyak orang yang menggunakannya untuk menipu, menjadi pembohong, menjadi penyebar hoax, menjadi penyebar ujaran kebencian, membuat kita sering menjadi tidak tenang. Dan ketidaktenangan itu membuat kekuatan kita terkuras, membuat semangat kita menurun karena rasa khawatir kita semakin menumpuk. Tetapi hari ini saudaraku, kita diberi penghiburan. Tuhan Yesus telah lahir untuk memulihkan kita. Dan kepastian akan pemulihan
yang memberi kita ketenangan. Karena itu saudaraku, ketika kita merayakan Advent, terutama setiap kita merayakan Natal kelahiran Yesus, ketenangan itu haruslah semakin membaik, semakin membaik. Hidup kita haruslah semakin tenang, semakin tenang. Karena ketenangan itu akan menjernihkan pikiran kita, sehingga kita mampu mengambil keputusan dan tindakan yang baik dan yang benar. Ketenangan itu memberi kita inspirasi dan inovasi. Ketenangan itu membuat jantung kita dan organ tubuh kita yang lainnya itu tetap sehat. Ketenangan itu mengembalikan semangat kita. Ketenangan itu membuat kita mampu bertahan. Dan dengan ketenangan itulah kita akan bisa menerima segala perbuatan Allah dalam hidup kita dengan iman percaya, dengan ucapan syukur. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, kita bisa selalu mengucap syukur. Dan dengan mengucap syukur senantiasa itu akan membuat hidup kita tetap bersukacita. Dan dengan sukacita itu, maka berkat-berkat Tuhan akan melimpahi kita. Karena itu saudaraku, mari terimalah penghiburan dari Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita bisa tetap tenang menjalani kehidupan ini. Namun demikian saudaraku, Advent juga memberi kita tanggung jawab. Apa itu? Yaitu bila kita sudah menerima penghiburan, pemulihan dari Tuhan, maka kita diwajibkan juga untuk menghibur orang lain. Dihibur untuk menjadi penghibur. Kita baca di 2 Korintus pasal 1 ayat 3 hingga ayat 6. Kita mendapat memperoleh penghiburan dari Tuhan supaya kita diutusnya untuk memberi penghiburan kepada orang-orang lain. Karena di sekitar kita saudaraku banyak orang yang sedang terpuruk, yang hidupnya tidak tenang. Mungkin karena berbeban berat, karena masalah ekonomi, masalah keluarga, atau karena kegagalan, karena kerugian, atau karena kehilangan. Hari ini saudaraku, Tuhan menugaskan kita untuk pergi menghibur mereka agar mereka juga bisa hidup dengan tenang. Mari gunakan semua potensi yang kita miliki, gunakan semua kesempatan yang ada, gunakan semua fasilitas yang tersedia untuk membagikan penghiburan dari Tuhan Yesus kepada mereka, agar mereka terhibur dalam Yesus dan hidup tenang kembali. Namun demikian juga saudaraku, agar kita bisa menerima penghiburan dari Tuhan Yesus, ada juga hal yang harus kita lakukan. Mari kita baca itu di ayat 3 dan ayat 4 dikatakan, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Itulah juga seruan Yohanes Pembaptis di epistel Yohanes 1 ayat 23 tadi, bahwa kita harus memperbaiki diri agar layak menjadi jalan Tuhan untuk memasuki hidup kita, untuk memberikan penghiburan itu kepada kita. Apa yang dikatakan oleh Tuhan di sini hanyalah simbol. Melalui simbol-simbol itu Tuhan mau mengatakan kepada kita, bertobatlah. Bukit-bukit itu adalah simbol dari kesombongan. Mari buang itu. Gantikan dengan kerendahan hati. Sementara tanah berbukit-bukit adalah simbol dari
hati yang hati yang tidak menentu, hati yang tidak tulus, hati yang pelin-pelan, hati yang punya maksud tersembunyi. Itu juga harus diratakan, diganti dengan hati yang tulus, yang murni, tidak ada udang di balik batunya. Hati seperti itulah yang layak menyambut Tuhan Yesus untuk memberikan penghiburan itu, pemulihan itu kepada kita. Karena itulah saudaraku, minggu-minggu Advent adalah minggu-minggu yang disediakan Tuhan bagi kita untuk memperbaiki diri, untuk melakukan pertobatan dengan segenap hati. Harus ada perubahan ke arah yang lebih baik. Pertanyaannya, mengapa harus begitu? Itulah yang diingatkan oleh Tuhan di ayat 5 hingga ayat 8. Bahwa kelak akan ada akhir zaman. Dan di akhir zaman itu akan ada hari penghakiman. Itulah ketika Yesus datang kedua kali. Ketika dia datang kedua kali, maka semua yang ada di dunia ini akan hancur, akan lenyap seperti rumput. Semua kehebatan, semua kenikmatan, keagungan dunia ini adalah fana dan akan lenyap. Dan setelah itu akan datang penghakiman terakhir. Dan tolak ukur di sana hanya satu, yaitu firman Tuhan. Siapa yang menerima Tuhan Yesus, yaitu firman yang telah menjadi daging, dan siapa yang tetap setia berjalan menuruti firman Tuhan dan melakukannya sebagai buah imannya, ingat, merekalah yang lolos, merekalah yang akan dibela, merekalah yang akan dibenarkan oleh Tuhan Yesus pada hari penghakiman itu, sehingga terbebas dari penghukuman, tetapi justru akan menerima anugerah hidup kekal. Karena itu saudaraku, minggu Advent bukanlah waktunya untuk berpesta dan makan-makan, belum. Tetapi minggu Advent adalah waktu untuk mengintrospeksi diri. Apakah hati kita sudah lurus, sudah bersih, sudah kudus, sudah tetap setia, sehingga kita layak menjadi jalan bagi Tuhan Yesus untuk memasuki hidup kita, untuk memulihkan keadaan kita. Karena itu mari kita periksa diri kita masing-masing. Apakah di setiap kita memasuki minggu Advent, adakah hati yang bertobat? Adakah hati yang semakin setia mengikut Tuhan Yesus? Adakah hati yang semakin taat menuruti firman Tuhan Yesus? Adakah hidup yang semakin kudus? Dan kita diingatkan hari ini, jangan terlampau asik menikmati kenikmatan dunia ini yang bisa membuat kita menjadi lupa akan tujuan hidup kita. Kita diingatkan saudaraku, semuanya itu akan binasa, akan lenyap seperti rumput. Karena itu biarlah minggu Advent ini kita gunakan untuk semakin mengarahkan hidup kita kepada hidup kekal yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang telah memberikan kami penghiburan sejati dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami bisa tetap tenang menjalani kehidupan ini. Biarlah dengan firman-Mu hari ini kami mau menjadi penghibur bagi orang lain. Terutama di minggu Advent ini kami semakin bertobat, memperbaiki diri agar layak menjadi jalan bagi Tuhan Yesus memasuki hidup kami untuk menghibur, memulihkan kami. Dan kami semakin tekun mengarahkan hidup kami ke hidup kekal yang disediakannya bagi kami. Ya Tuhan Raja Gereja, kami bersyukur Sinode Godang HKBP telah berjalan dengan baik dan telah berhasil memilih Eforus, Sekretaris Jenderal Kepala Departemen Marturia, Koinonia dan Diakonia, dan para preses. Biarlah pelantikan mereka hari ini berjalan dengan baik. Dan kami memohon penuhilah mereka dengan Roh Kudus-Mu, sehingga hati mereka terus meluap-luap, bersemangat, berkomitmen untuk melayani semakin baik,
menjadi hamba-hambamu yang rendah hati, agar melalui mereka iman jemaatmu di HKBP semakin bertumbuh, pelayanan penginjilan semakin maju dan semakin meluas, persekutuan semakin kokoh, semakin menampakkan buah-buah kasih, baik di internal juga di eksternal. Ya Tuhan, sertailah kami dalam semua aktivitas kami, sehingga kami tetap berjalan di jalan-Mu, setia melakukan kehendak-Mu. Kami bisa menjadi berkat, menjadi terang dan garam bagi dunia. Dan semua usaha dan pekerjaan kami, Engkau membuatnya menjadi berhasil. Ya Tuhan, berkatilah anak-anak kami yang masih kecil, terutama kaum remaja dan pemuda, agar mereka jangan terbawa arus dunia, tetapi agar mereka tetap menjadi anak-anak yang setia mengikut Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati mereka dalam studi dan dalam pekerjaannya. Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita mengumpulkan persembahan dan kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 38 ayat pertama dan kedua. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat Advent. Tuhan Yesus memberkati.